Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fikri Rizka Amalia, mahasiswi Universitas Islam Indonesia. Di sini pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil studi pustaka saya bersama dosen saya, Bapak Fuad Nasori, yang berjudul Hubungan Antara Religiusitas dan Efikasi Diri dengan Stres Akademik Mahasiswa Farmasi. Oke, baiklah, di sini saya akan mempresentasikan paper saya yang berjudul Hubungan Antara Religiusitas dan Efikasi Diri dengan Stres Akademik Mahasiswa Farmasi. Oke, di sini apa sih profesi apoteker? Itu adalah profesi yang tenaga kesehatan yang melaksanakan pelayanan kefarmasian dan bertanggung jawab dalam terapi obat untuk mencapai hasil terapi yang diharapkan, yaitu untuk meningkatkan kualitas hidup pasien. Nah, jenjang pendidikan yang harus ditempuh untuk menjalani profesi di bidang apoteker itu dapat dimulai dari sekolah SMK Farmasi atau Prodi Farmasi di perguruan tinggi. Nah, mahasiswa yang mengambil Prodi Farmasi S1 di UII itu dibebani oleh 149 SKS yang mencakup banyak mata kuliah dan praktikum. Nah, di sini menurut terus di 2015, beban mata kuliah dan praktikum yang dijalani mahasiswa farmasi itu dapat memicu kejenuhan dan perasaan tertekan yang disebut stres. Nah, stres yang dialami oleh mahasiswa, termasuk mahasiswa farmasi, saat menjalani proses perkuliahan dan praktikum sering disebut stres akademik. Nah, hal tersebut didukung oleh hasil penelitian Sun dan Zoriah 2015 yang menemukan bahwa sumber stres secara umum yang dialami oleh mahasiswa farmasi bersumber dari kegiatan akademik. Nah, fenomena tingginya stres akademik pada mahasiswa farmasi ini, prevalensinya bisa dilihat di data ini. Nah, di sini di salah satu perguruan tinggi di Malang, kategori tinggi itu stres akademik kategori tinggi ada 16,2%, kemudian sedangnya 70,5%, dan stres akademik rendah 13,3%. Nah, di sini stres akademik yang kategori tinggi tertinggi itu ada di PAI 36,7%, kemudian Ahwal Sassia 30%, Fisika 26,6%, Farmasi dan Manajemen 23,3%. Jadi di sini di antara banyak mahasiswa di salah satu perguruan tinggi di Malang ini, farmasi itu termasuk 5 besar dari stres akademik yang kategorinya tinggi. Melebihi stres akademik dari jurusan-jurusan seperti pendidikan bahasa Arab, pendidikan MI, pendidikan dokter, kimia, dan hukum bisnis syariah. Nah, di sini literatur reviewnya, stres akademik itu adalah sebuah tekanan yang disebabkan oleh persepsi subjektif terhadap suatu kondisi akademik, menurut Barselli dan Ifil 2017. Nah, stres akademik itu juga dapat diartikan sebagai sebuah tekanan mental yang berhubungan dengan perasaan-perasaan frustasi yang diantisipasi terkait dengan kegagalan akademik atau bahkan kesadaran akan kemungkinan kegagalan tersebut. Nah, hal tersebut itu terjadi karena adanya harapan pendidikan dari orang tua, guru, teman sebaya, dan anggota keluarga. Kemudian ada tekanan dari orang tua untuk berprestasi akademik, kemudian juga ada sistem pendidikan dan ujian, beban tugas dari dosen, dan lain-lain. Nah, aspek-aspek stres akademik di sini ada 4, yaitu fisiologis, perilaku, kognitif, dan afektif. Nah, stres akademik itu yang dialami mahasiswa dapat menyebabkan dampak negatif berupa gangguan kekebalan tubuh dan penyakit fisik yang dapat membahayakan tubuh, menurut dan Tafris 2007. Nah, stres akademik itu juga dapat menyebabkan kelelahan dan lemas. Nah, kelelahan yang dialami mahasiswa akibat stres akademik yang dialami dapat mempengaruhi proses belajar. Kemudian juga dapat mempengaruhi motivasi belajar pada mahasiswa dan dapat menyebabkan terhambatnya kinerja dan pengambilan keputusan. Nah, di sini faktor-faktornya menurut Santruk 2003 ada personal dan akademik. Kalau personal itu seperti kondisi jauh dari orang tua, kondisi keuangan, interaksi dengan teman dan lingkungan baru, dan lain-lain. Kemudian dari faktor akademik ini ada seperti perubahan gaya belajar dari sekolah menengah ke perguruan tinggi, kemudian tugas-tugas perkuliahan, target pencapaian nilai, prestasi akademik, dan masalah-masalah akademik lainnya. Kemudian ada juga menjelaskan bahwa
menurut Yusuf dan Yusuf 2020 ada faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal di sini ada efikasi diri, hardiness, optimisme, motivasi berprestasi, dan prokrastinasi. Nah, eksternal itu ada dukungan sosial orang tua, yaitu jadi di sini yang dipilih itu ada faktor efikasi diri dan faktor lain yaitu menurut Bataino 2013 religiusitas. Nah, apa sih yang dimaksud dengan religiusitas? Nah, religiusitas itu adalah keyakinan individu untuk melaksanakan aktivitas beragama dan aktivitas lain yang didorong oleh kekuatan supranatural, menurut Ancok dan Suroso 2011. Nah, di sini dimensi-dimensinya itu ada dimensi keyakinan atau akidah Islam, kemudian peribadatan atau ibadah, pengalaman, pengetahuan agama, dan pengamalan atau akhlak. Ini menurut Ancuk dan Suroso 2011. Nah, kemudian di sini apa sih religiusitas itu? Nah, di sini ada menurut Zubairu dan Sakariau 2016, religiusitas itu adalah kekuatan komitmen seseorang terhadap ajaran Islam atau kekuatan iman seorang muslim. Nah, tadi kan udah disebutkan ya, salah satu aspek religiusitas itu ibadah. Nah, ibadah itu wajib dilaksanakan oleh seluruh umat manusia, karena manusia itu pada hakikatnya diciptakan di dunia ini untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti dijelaskan dalam surah Az-Zariyat ayat 56, yaitu dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka beribadah kepadaku. Nah, di sini tafsirnya itu yang dimaksud adalah syariat Allah yang mewajibkan manusia untuk beribadah. Nah, apa sih fungsinya ibadah bagi manusia, atau apa sih yang didapatkan manusia dari beribadah ini? Merupakan demi maslahat dan kesempurnaan jiwa manusia. Nah, di sini cara manusia untuk dapat mencapai kesempurnaan jiwa adalah dengan cara beribadah kepada Allah. Nah, ibadah itu dalam agama Islam seperti sholat, zakat, puasa, haji, membaca Al-Quran, doa, zikir, dan lain-lain. Nah, ibadah sholat yang dilakukan dengan khusyuk dapat menjadi penolong di saat manusia sedang menghadapi masalah hidup, seperti contohnya bagi mahasiswa farmasi itu seperti mengalami. Nah, di sini dijelaskan dalam ayat suci Al-Quran, surah Al-Baqarah ayat 45, jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu, dan sesungguhnya yang demikian itu sungguh berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Nah, dari ayat di atas dapat dilihat bahwa sabar dan ibadah sholat itu merupakan penolong bagi manusia yang mengalami masalah hidup, sehingga sabar dan sholat khusyuk dapat dijadikan oleh mahasiswa sebagai penolong di saat mengalami masalah hidup, seperti stres akademik. Nah, hal tersebut didukung oleh hasil penelitian Indria Siregar dan Herawati 2019 yang menyatakan bahwa mahasiswa yang memiliki tingkat kesabaran yang tinggi akan mengalami stres akademik yang rendah. Nah, lebih lanjut dijelaskan oleh Rohma dan Stiani 2019 dalam penelitiannya menjelaskan bahwa aktivitas religius seperti melaksanakan sholat 5 waktu, tepat waktu, kemudian sholat sunnah, puasa sunnah, membaca Al-Quran, dan mengikuti kegiatan keagamaan seperti pengajian dan kegiatan organisasi keislaman dapat mengurangi tingkat stres yang dialami oleh mahasiswa yang sedang menjalani skripsi. Nah, di sini peran religiusitas itu dalam menurunkan stres akademik itu adalah sebagai bagian dari coping dalam menghadapi tekanan atau stres akademik. Nah, di sini individu dapat menggunakan mahasiswa ini dapat menggunakan agama sebagai proses pertahanan untuk mengurangi tingkat stres akademik. Nah, berdasarkan hasil penelitian 4 2015, tingkat religiusitas itu pada mahasiswa. Dalam kata lain, semakin tinggi tingkat religiusitas mahasiswa, maka semakin rendah tingkat stres akademik yang dirasakan. Nah, ada juga Bataino 2013, religiusitas seseorang itu berhubungan signifikan dengan stres akademik pada mahasiswa. Mahasiswa yang religius itu mampu mengontrol akademik stresnya selama masa studi mereka di universitas. Kemudian hasil penelitian DKK 2018, aktivitas religius itu memiliki efek positif dalam meningkatkan kepuasan hidup dan mengurangi stres pada mahasiswa farmasi dan dapat membantu dalam meningkatkan kinerja akademik. Nah, di sini selanjutnya faktor lain yaitu efikasi diri ya. Di sini efikasi diri itu definisinya apa sih? Efikasi diri itu adalah
keyakinan individu terhadap kemampuan atau kompetensinya atas kinerja tugas yang diberikan menurut Bandura 2006. Nah, dalam konteks akademik, efikasi diri itu kepercayaan siswa pada kemampuannya untuk berhasil melakukan kegiatan akademik pada tingkat yang diinginkan, menurut Sung 1991. Nah, aspek-aspek efikasi diri ini ada 3 level atau tingkatan, strength atau kekuatan, generality atau generalitas. Nah, di sini penelitian-penelitian yang mendukung kaitan antara efikasi diri dan stres akademik adalah penelitian Rusdi 2015, yaitu semakin rendah tingkat stres pada mahasiswa, semakin tinggi efikasi diri, maka semakin rendah tingkat stres pada mahasiswa farmasi. Begitu pula sebaliknya. Kemudian Wisarin Demarheni juga dalam penelitiannya menunjukkan bahwa dukungan sosial keluarga dan efikasi diri itu memiliki peran dalam menurunkan tingkat stres akademik mahasiswa baru Fakultas Kedokteran Universitas Udayana Angkatan 2018. Nah, si penelitian Utami, Rufaida dan Nisa 2020 menunjukkan bahwa self-efikasi atau efikasi diri itu memberikan pengaruh secara signifikan terhadap tingkat stres akademik mahasiswa selama masa pandemi COVID-19 periode April sampai Mei 2020. Jadi, semakin tinggi tingkat efikasi diri pada mahasiswa, maka stres akademik akan menurun. Nah, di sini penelitian-penelitian tersebut itu menunjukkan bahwa peran efikasi diri dalam menurunkan stres akademik adalah sebagai keyakinan yang dapat mendorong mahasiswa untuk dapat menyelesaikan tugas akademik dengan baik. Nah, mahasiswa yang yakin dan percaya pada kemampuannya untuk berhasil melakukan kegiatan akademik, maka akan mengalami stres akademik yang rendah. Di sini kesimpulannya, berdasarkan hasil studi pustaka menunjukkan bahwa religiusitas dan efikasi diri tidak hanya merupakan faktor yang mempengaruhi tingkat stres akademik saja, namun dapat memprediksi tingkat stres akademik pada mahasiswa farmasi. Nah, di sini peran religiusitas dalam menurunkan stres akademik itu sebagai bagian dari coping dalam menghadapi stres akademik. Mahasiswa yang religius mampu mengontrol stresor akademik selama masa studi mereka di universitas. Selanjutnya, peran efikasi diri dalam menurunkan stres akademik sebagai keyakinan yang dapat mendorong mahasiswa untuk dapat menyelesaikan tugas akademik dan baik. Mahasiswa yang yakin dan percaya pada kemampuannya untuk berhasil melakukan kegiatan akademik, maka akan mengalami stres akademik yang rendah. Oleh karena itu, untuk menurunkan tingkat stres akademik pada mahasiswa farmasi, tingkat religiusitas dan efikasi diri perlu ditingkatkan. Oke, demikian presentasi dari saya. Apabila ada salah dan hilaf, saya mohon maaf karena kesempurnaan milik Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.